Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 45. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dua tamu yang sedikit acak-acakan telah tiba di kantor pejabat pengawas Tungku. Keduanya baru saja menginjak usia dewasa dan sangat tampan. Setelah mengetahui bahwa keduanya datang untuk mengunjungi Tuan Cui, penjaga pintu bahkan tidak bertanya siapa mereka sebelum buru-buru membawa mereka ke tempat tinggal di kediaman resmi tempat Tuan Cui menginap. Setelah mengetuk pintu menggantikan kedua pemuda itu, penjaga pintu dengan hormat pamit. Orang yang membuka pintu itu tidak lain adalah orang yang datang ke sini untuk mengambil kembali jimat itu atas nama sekolah Konfusianisme. Bahkan sejak usia muda, dia telah menerima banyak pujian, dan dia selalu dipandang sebagai pewaris tak terbantahkan dari posisi guru Akademi Lakeview. Ia terkejut sekaligus gembira melihat kedua pemuda itu. Ia menoleh ke salah satu di antara mereka yang tengah bersandar di kusen pintu. Ia lalu bertanya sambil tersenyum, "Boleh aku bertanya siapa temanmu, Bakiao?" Pemuda yang dipanggil Bakiao itu menjawab dengan seringai lebar, "Orang ini berasal dari klan Chen dari daerah ekor naga Kekaisaran Yong Agung, kau bisa memanggilnya Song Feng saja." Dia tidak menyukai wanita cantik atau anggur yang lezat, tetapi dia sangat tertarik pada batu tinta. Dia mendengar bahwa ada beberapa lubang di dekat sungai ini, dan dia datang untuk mencoba peruntungannya. Dia juga punya saudara jauh yang menemani kami dalam perjalanan ini. Kalau bukan karena dia, Song Feng dan aku tidak akan butuh waktu lama untuk memasuki kota. Kami seharusnya sudah di sini 2 hari yang lalu. Dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain, jadi dia pergi menjelajahi kota sendirian. Dalam perjalanan ke sini, kudengar seorang pangeran dari Kekaisaran Sui Agung memperoleh kesempatan besar yang ditakdirkan, yaitu mendapatkan ikan mas naga emas, dan ada kemungkinan besar ikan itu akan tumbuh menjadi naga di masa depan. Aku sangat iri mendengar ini hingga mataku memerah. Lihatlah betapa merahnya mataku, saudara Cui. Pemuda itu mencondongkan tubuhnya ke arah pria terpelajar itu sambil berbicara, tetapi pria itu malah mendorong kepalanya menjauh sambil tersenyum geli sambil berkata, "Karena kamu sudah terlambat, kamu seharusnya memanfaatkan waktumu dengan lebih baik. Mengapa kamu malah datang ke sini untuk mengunjungiku? Sejak kapan murid-murid Wind Lightning Field menjadi begitu acuh tak acuh?" Senyum penuh permintaan maaf muncul di wajah Chen Song Feng saat dia menjelaskan, "Kami mengalami pertengkaran tak terduga dalam perjalanan ke sini, dan titik akupuntur yang digunakan saudara Bakiao sebagai ruang perawatan pedangnya terluka dalam proses tersebut. Akibatnya, dia terpaksa mengambil risiko dan memindahkan pedangnya yang terikat ke titik akupuntur Bright Hall miliknya. Jika saja aku tidak begitu lemah dan tidak bertindak sebagai penghalang, tidak mungkin saudara Bakiao akan terluka." Liu Bakiao tertawa terbahak-bahak. "Mereka hanya beberapa kultivator pengembara yang sangat beruntung karena bisa menyakitiku. Bagaimanapun, mereka sudah binasa oleh pedangku, dan mereka sama sekali tidak layak disebut. Jika saja kita tidak terburu-buru, aku akan mengubur mereka dan mendirikan beberapa batu nisan, yang di atasnya akan kutuliskan tahun, bulan, dan tanggal mereka tewas oleh pedangku. Saat aku menjadi pendekar pedang nomor 1 di masa depan, makam-makam itu akan menjadi objek wisata." Pria terpelajar itu telah mengenal Liu Bakiao sejak lama, maka wajarlah ia mengetahui kegemaran Liu Bakiao dalam membuat lelucon. Dia menuntun kedua pemuda itu ke dalam ruangan, dan tepat saat dia melakukannya, Liu Bakiao tiba-tiba merendahkan suaranya sambil berkata, "Bersikaplah jujur padaku, saudara Cui. Tempat ini akan segera runtuh, bukan? Apakah Tuan Ki dari Akademi Tebing Gunung benar-benar berencana untuk melawan kehendak surga?" Pria terpelajar itu pura-pura tidak mendengarnya. Liu Bakiao menyeringai sambil menggoyangkan jarinya ke arah pria terpelajar itu. "Bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun, aku sudah tahu jawabannya." Pria terpelajar itu berkata dengan sikap yang tampak acuh tak acuh, "Song Feng, tadi aku mengunjungi Tuan Ki di sekolah, dan dia berkata padaku bahwa dalam hal pengembangan diri, waktu adalah hal yang terpenting. Menurut Konfusius, orang yang unggul dalam pengembangan diri dan pengelolaan keluarga akan diperlengkapi dengan baik untuk mengelola negara dan menegakkan perdamaian. Akan tetapi, orang terpelajar hanya menyebutkan pengembangan diri di sini." Chen Song Feng awalnya mengira bahwa lelaki terpelajar itu hanya ingin berbasa-basi, tetapi setelah melihat sorot mata lelaki itu, Chen Song Feng segera memahami pentingnya kata-kata itu,
dan ia menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat sambil berkata, "Tuan Cui, saya akan mengunjungi sepupu saya, dan begitu saya kembali, saya akan meminta Anda memberi pencerahan kepada saya tentang cara mengelola negara." Chen Songfeng sengaja melewatkan bagian pengelolaan keluarga dan langsung melompat ke pengelolaan negara. Setelah itu, dia buru-buru pergi. Pria terpelajar itu menghela napas pelan, lalu duduk di meja batu di halaman bersama Liu Baqiao. Liu Baqiao menyilangkan kakinya sambil berkata dengan lugas dan terus terang, Chen Songfeng adalah orang yang cerdas, dan tidak perlu banyak hal untuk bisa memahaminya, tetapi dia agak terlalu tidak sabaran, bukan? Dia seharusnya duduk dan mengobrol sebentar denganmu. Tidak perlu terburu-buru untuk pergi dan mengklaim daun belalang berkat leluhur. Saat ini di benua botol berharga timur, hampir tidak ada klan terkemuka selain klan Chen dari daerah ekor naga, jadi kepada siapa lagi daun belalang itu akan jatuh selain dia. Dari semua cabang klan Chen di benua botol harta karun timur, yang ada di daerah ekor naga dianggap sebagai yang paling dihormati. Klan itu pernah menghasilkan serangkaian tokoh heroik dan terkemuka 1000 tahun yang lalu, dan meskipun tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini, klan itu tetap tidak bisa diremehkan, bahkan untuk seseorang seperti Liu Baqiao, yang berasal dari Medan Petir Angin, sebuah sekte yang masih dalam masa kejayaannya. Ini juga sebabnya Liu Baqiao bersedia bepergian dengan Chen Songfeng dan menjalin persahabatan di antara mereka. Pria terpelajar itu bertanya dengan suara penasaran, "Apakah Anda datang ke sini untuk meminta Guru Ruan menempa pedang untuk Anda?" Liu Baqiao memberikan jawaban yang agak ambigu, inti kasarnya adalah bahwa dia di sini untuk menjalankan tugas bagi sekte, dan jika dia berhasil, maka Wind Lightning Field akan meminta Master Ruan untuk menempa pedang untuknya. Mengenai tugas apa yang telah diberikan kepadanya, dia tampak agak ragu untuk menjelaskannya. Pria terpelajar itu kemudian berkata, "Tahukah kau bahwa Sun Skok Mountain juga mengirim seseorang? Dan mereka adalah duo tuan dan pelayan." Liu Baqiao tercengang. "Tidak, aku sama sekali tidak mendengar tentang itu. Siapa yang dikirim oleh Sun Skok Mountain?" Dia kemudian menutup matanya dan menyatukan kedua telapak tangannya seraya berdoa, "Tolong jangan biarkan itu terjadi pada Dewi Surgawi Su. Dia terlalu cantik. Aku berdoa kepada dewa manapun di luar sana yang bersedia mendengarkanku, tolong jangan biarkan itu terjadi pada Dewi Surgawi Su. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menyerangnya? Hanya dengan sekali lirikan saja sudah cukup membuatku meleleh menjadi genangan air, aku tidak akan sanggup untuk menyerangnya." Ekspresi sedikit jengkel muncul di wajah pria terpelajar itu saat dia menjawab, "Tenang saja, bukan Dewi Surgawi Su yang kau sukai. Sebaliknya, dia adalah penjaga gunung, Bai Yuan. Saat ini dia sedang menemani cucu dari leluhur pedang yang murni dari Gunung Sun Skok, Tao Kui." Liu Baqiao segera mulai terkekeh kegirangan. "Kau benar-benar bintang keberuntunganku, Pak Tua Cui. Aku sangat gembira selama itu bukan Dewi Surgawi Su. Aku tidak takut pada monyet tua. Medan Petir Angin kita bisa tunduk pada siapapun, tetapi Gunung Sun Skok adalah satu-satunya sekte yang pasti tidak bisa kita lawan." Pria terpelajar itu ragu sejenak, lalu bertanya, "Wind Lightning Field dan Sun Skok Mountain dulunya adalah sekte pedang ortodoks dengan asal-usul yang sama, mengapa keduanya tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka?" Sikap bercanda Liu Baqiao memudar saat dia berkata dengan suara serius, "Cui Minghuang, pastikan kamu tidak pernah mengatakan hal itu kepada siapapun setelah kamu tiba di Wind Lightning Field." Cui Minghuang menghela nafas panjang. Jika menyangkut Wind Lightning Field dan Sun Skok Mountain, seringkali tidak diperlukan katalis sama sekali supaya pertempuran bisa terjadi di antara anggota kedua sekte yang berseberangan, entah itu di antara para pendekar pedang abadi yang paling dihormati di kedua sekte, atau para pengikut baru yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Tiba-tiba, kuli angkut dan pengurus tua perkebunan itu bergegas masuk ke halaman, dan Cui Minghuang serta Liu Baqiao berdiri serempak. Setelah memasuki pelataran, pengurus itu memberi hormat dengan hormat, lalu berkata, "Tuan Cui, kami baru saja menerima berita bahwa orang-orang dari Gunung Sun Skok baru saja menyerang seorang anak laki-laki bernama Liu Xianyang." "Liu Xianyang yang mana ini?" Liu Baqiao langsung bertanya dengan nada geram. Pelayan itu sangat menghormati Cui Minghuang, tetapi dia sama sekali tidak takut pada pemuda yang sama sekali tidak dikenalnya ini. Dia pun menjawab dengan sikap acuh tak acuh, "Di kota kami, hanya ada satu orang bernama Liu Xianyang. Berani sekali mereka. Sun Skok Mountain sudah bertindak terlalu jauh." Seru Liu Baqiao dengan ekspresi geram. Cui Minghuang tetap tenang dan kalem saat bertanya, "Apakah Tuan Qi sudah turun tangan?" Pelayan itu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Belum, rupanya, anak itu dibawa ke bengkel Tuan Ruan. Meskipun dia belum mati, dia pasti hanya bisa bertahan hidup dengan seutas benang."
Beberapa orang telah menyaksikan dadanya hancur total oleh sebuah pukulan, dan sangat tidak mungkin dia akan selamat. Cui Minghuang tersenyum sambil berkata, terima kasih telah memberitahuku tentang hal ini. Pelayan tua itu buru-buru melambaikan tangannya sambil berkata, saya tidak berani menerima ucapan terima kasih Anda, Tuan Cui. Saya hanya menjalankan tugas saya. Mohon maaf atas gangguan saya. Setelah portir dan pelayan itu pergi, Liu Baqiao kembali duduk di kursinya. Cui Minghuang menoleh kepadanya dengan ekspresi bingung dan bertanya, mungkinkah kamu datang ke sini untuk anak laki-laki itu? Ekspresi muram muncul di wajah Liu Baqiao saat dia menjawab, itulah setengah alasannya. Akan ada masalah besar yang akan datang. Apakah ini lebih dari sekadar perbedaan antara Wind Lightning Field dan Sun Skok Mountain? Tanya Cui Minghuang. Memang, jauh melampaui itu, jawab Liu Baqiao sambil mengangguk. Cui Minghuang duduk dengan kedua tangan tersembunyi di balik lengan bajunya sambil berkata, yang kuinginkan hanyalah kedamaian dan ketenangan, tetapi tampaknya ada kerusuhan yang sedang terjadi di Cakrawala. Sepertinya sudah saatnya aku pergi untuk mengambil kembali segel itu. Bahkan jika tindakanku membuat Tuan Qi percaya bahwa Akademi Lakeview kita mencoba mengalahkannya saat dia sedang terpuruk, itu tidak dapat dihindari. Cui Minghuang bangkit berdiri, lalu melanjutkan, saya pergi ke sekolah, saya akan segera kembali. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah meninggalkan kediamannya di Fortune Street, ia berhenti ketika melewati gapura batu, lalu mendongak ke plakat yang bertuliskan, melakukan bagianku. Di bawah sinar matahari, Cui Minghuang mengangkat tangan ke dahinya untuk melindungi matanya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan kembali melalui jalan yang sama seperti saat dia datang. Sementara itu, Bai Yuan dan gadis kecil yang mirip boneka porselen itu berjalan menyusuri jalan keberuntungan. Alih-alih memasuki Lumanor, mereka malah mengunjungi klan Li. Sudah ada seseorang yang menunggu mereka di gerbang, menyambut mereka masuk ke dalam rumah bangsawan itu. Di dalam aula utama, di bawah plakat bertuliskan, Aula Nektar, seorang lelaki tua berwibawa berdiri, lalu melangkah ke pintu masuk untuk menyambut mereka dengan tangan terkepal memberi hormat. Li Hong memberi hormat kepada senior Yuan. Bai Yuan mengangguk santai pada pemimpin klan Li, lalu melepaskan tangan gadis kecil itu sambil membungkuk dan berkata dengan suara lembut, pelayanmu yang setia akan menunggumu di puncak gunung, Nona muda. Gadis kecil itu duduk di depan pintu aula utama dengan diam dan kesal. Pemimpin klan Li berkata dengan suara rendah, tenanglah, senior Yuan, klan Li pasti akan menyelamatkan Nona muda Tao dari kota ini dengan selamat. Bai Yuan mengangguk sebagai jawaban. Gunung Sun Skok kami berutang budi padamu atas masalahmu. Biarkan aku berbicara dengan Nona muda secara pribadi. Li Hong segera meninggalkan aula tersebut, lalu mengeluarkan perintah yang melarang semua anggota klannya untuk berada dalam jarak 100 meter dari aula Nektar. Bai Yuan juga duduk di depan pintu, dan setelah mengambil waktu sejenak untuk menyusun kata-katanya, dia berkata, Nona muda, ada beberapa hal yang tidak seharusnya saya ceritakan kepada Anda, tetapi pada titik ini, tidak ada alasan untuk tidak menceritakan hal-hal ini kepada Anda, jadi saya akan menceritakannya. Selama perjalanan kita ke kota ini, kemungkinan besar kita telah jatuh ke dalam perangkap yang diatur dengan hati-hati. Wanita dari kota angin semilir itu pasti terlibat, tetapi dia mungkin bukan dalang utamanya. Yang paling menyebalkan dari jebakan ini adalah meskipun aku tahu keberadaannya, aku tidak punya pilihan selain melompat ke dalamnya. Aku bisa mengungkapkan kepadamu sekarang bahwa kitab suci pedang itu dibuat oleh seorang bajingan pengkhianat yang mengkhianati Gunung Sun Skok kita. Menurut kakekmu, yang membuat kitab suci pedang ini begitu berharga adalah meskipun orang yang menulisnya tidak berhasil melangkah terlalu jauh di jalan pedang, hanya nyaris menginjakkan kaki di ambang pintu menjadi seorang pendekar pedang abadi, isi kitab suci pedang ini menunjuk langsung pada Dao Agung. Bahkan Patriark Klan Xie, yang memiliki ikatan erat dengan Gunung Sun Skok kita dan memiliki standar yang sangat tinggi dalam hal apapun yang berhubungan dengan pedang, memberikan pujian yang sangat tinggi pada kitab suci pedang. Suara Bai Yuan kemudian berubah dingin saat dia melanjutkan, tidak seorang pun bersedia menerima keajaiban pedang pengkhianat ini, dan pada akhirnya, dia beralih ke musuh bebuyutan Sun Skok Mountain kita, Wind Lightning Field, dan Wind Lightning Field benar-benar melindunginya selama sebagian besar hidupnya. Selama itu, dia tetap menjadi kura-kura pengecut yang bersembunyi di cangkangnya, tetapi pada suatu saat, dia meninggalkan Wind Lightning Field secara diam-diam agar kitab suci pedangnya dinilai. Dia menemui beberapa dewa pedang sakti yang telah mencapai Dao Agung, seperti halnya Patriark Klan Xie, dan meskipun para dewa pedang itu memandang rendah dirinya karena karakternya yang suka berkhianat, mereka semua memuji kitab suci pedang yang telah ditulisnya.
Patriark Xie pernah berkata secara pribadi bahwa kitab suci pedang tersebut menggabungkan roh pedang Dao dari Gunung Sun Skok dan medan petir angin, dan jika ada orang dari salah satu sekte yang menguasainya, maka hasil dari konflik antara kedua sekte tersebut tidak akan terlalu jauh. Oleh karena itu, hasil terbaiknya adalah aku mendapatkan kitab suci pedang ini sehingga kau dapat mengolahnya. Bahkan jika kita gagal mendapatkan kitab suci pedang itu, dan jatuh ke tangan orang-orang seperti Old Dragon City atau Dawn Cloud Mountain, itu masih dapat diterima oleh Sun Skok Mountain kita. Satu-satunya hasil yang benar-benar tidak dapat diterima adalah jika bajingan-bajingan dari Wind Lightning Field itu berhasil mendapatkan kitab suci pedang itu. Ekspresi marah muncul di wajah Bai Yuan saat dia melanjutkan, "Nona muda, jangan lupa bahwa di arena pertarungan pedang di bagian terdalam dari Wind Lightning Field bersemayam matriark dari Sun Skok Mountain kita, leluhur dari garis keturunan keluargamu. Dulu ketika Sun Skok Mountain kita berada di titik terlemah dan paling rentan, dia dengan berani menantang penguasa Wind Lightning Field saat itu, dan dia tewas dalam pertempuran yang adil. Namun, jasadnya tidak dikirim kembali oleh Wind Lightning Field untuk dikubur di Gunung Sun Skok kami, jasadnya dibiarkan begitu saja terkena unsur-unsur alam, dan bahkan ada pedang panjang dari seorang pendekar pedang Wind Lightning Field yang ditancapkan ke kepalanya, membuatnya menjadi tontonan yang ditertawakan oleh seluruh Wind Lightning Field. Sudah 300 tahun berlalu, dan meskipun Sun Skok Mountain kita telah diakui secara publik sebagai sekte yang menghasilkan banyak bakat luar biasa, kita masih belum mampu mencabut satu pedang pun. Dari generasi ke generasi, semua pembudidaya pedang di Sun Skok Mountain kita dipaksa untuk menanggung penghinaan ini. Selama Wind Lightning Field masih berdiri, Sun Skok Mountain kita akan tetap menjadi bahan tertawaan seluruh benua Eastern Treasured Vial. Mengapa tidak ada satupun dari Sun Skok Mountain abadi yang pernah mengadakan upacara perayaan setelah mencapai puncak kejayaan menjadi seorang abadi pedang? Gadis kecil itu telah mendengar cerita ini berkali-kali hingga telinganya menjadi kapalan. Akan tetapi, setiap kali sanak saudara dan orang tua menceritakan kisah ini kepadanya, mereka selalu berusaha menyampaikannya dengan nada senetral mungkin, dan tidak seorang pun di antara mereka yang ekspresif dan bersemangat seperti Bai Yuan. Gadis kecil itu bertanya dengan suara lembut, "Kakek Yuan, mengapa kau tidak membunuh anak laki-laki keras kepala itu saja?" Setelah pukulan itu, meridiannya hancur, auranya menjadi kacau, dan kitab suci pedang juga ikut hancur. Bahkan dewa pun tidak akan mampu memulihkannya, tetapi selalu ada kemungkinan keajaiban bisa terjadi. Bagaimana jika seseorang menyelamatkannya dan mendapatkan kitab suci pedang itu? Apa yang akan terjadi dengan Gunung Sun Skok kita? Cara kitab suci pedang diwariskan sangat istimewa. Kitab suci itu tidak dapat diwariskan secara lisan. Sebaliknya, kitab suci itu diwariskan dalam bentuk semburan niat pedang, yang ditinggalkan oleh pengkhianat dari Gunung Sun Skok di tubuh keturunannya, dan semburan niat pedang itu telah diwariskan dari generasi ke generasi, menunggu munculnya keturunan yang memiliki bakat yang cukup untuk dapat memanfaatkan isi kitab suci pedang itu. Oleh karena itu, jika Liu Xian yang meninggal, maka kitab suci pedang akan ikut musnah bersamanya, dan para pembeli porselennya serta Wind Lightning Field tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkannya. Bai Yuan terkekeh, "Jika aku membunuhnya di tempat, maka aku akan langsung diusir dari tempat ini. Apa yang akan terjadi padamu? Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian untuk menghadapi medan petir angin. Selain itu, semua kemampuan mistis dilarang keras di tempat ini. Master Luan adalah ahli dalam menempa pedang, tetapi itu tidak akan membantunya menyelamatkan bocah itu. Selain dia, siapa lagi yang bisa campur tangan? Qi Jingchun. Dia pasti tidak akan melakukan apapun, dia hampir tidak bisa menjamin keselamatan dirinya sendiri saat ini. Kalau keadaan semakin buruk, aku harus menunjukkan wujud asliku. Aku tertarik untuk melihat apakah tempat ini bisa menampung wujud asliku." Bai Yuan berdiri sambil berbicara, dan aura yang kuat mulai keluar dari tubuhnya saat dia melanjutkan, "Tidak perlu memikirkan anak itu lagi, nona muda. Setelah aku membunuh semua orang dari Wind Lightning Field, aku akan menunggumu di puncak gunung di luar sana. Jika Qi Jingchun tahu apa yang baik untuknya, maka dia tidak akan melakukan apapun selain mengamati. Jika dia berani campur tangan, maka aku akan menghancurkannya sampai berkeping-keping. Bahkan jika Tuan Ruan turun tangan, aku pasti tidak akan mundur." Gadis kecil itu terdiam sejenak, lalu berkata sambil tersenyum cerah, "Pergilah, Kakek Yuan. Tidak perlu khawatir tentang aku. Dan semakin sedikit pula yang perlu Anda khawatirkan tentang saya, nona muda," jawab Bai Yuan sambil tersenyum santai. Sementara itu, bau darah yang kuat menyebar ke seluruh ruangan di bengkel pedang di tepi sungai. Satu baskom berisi air berdarah diambil satu persatu sebelum diganti dengan air bersih.
Penjaga toko obat klan yang telah dijambak oleh Ruan Xiu di bagian belakang kerah bajunya, hampir seperti seekor bayi penyu yang digendong dengan tengkuknya. Saat itu, penjaga toko itu sedang duduk di bangku kecil di depan jendela, dan dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dan keringat dari wajahnya, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pasrah sambil berkata, "Luka-lukanya terlalu parah, Tuan Ruan. Jika kita berada di luar kota, kita tidak punya waktu untuk membicarakan skenario hipotetis yang tidak berguna," sela Guru Ruan sambil menyilangkan tangan dan memasang ekspresi tegas di wajahnya. Orang tua itu hanya bisa tersenyum kecut. Ini memang skenario hipotetis yang tidak berguna. Jika mereka berada di luar kota, jasanya bahkan tidak akan diperlukan. Ruan Xiu menatap tajam ke arah daun belalang yang ditaruh di dahi pemuda yang terbaring sakit itu, dan daun itu sudah benar-benar kusam dan tidak berkilau. Daun itu masih hijau, tetapi tidak ada lagi vitalitas di dalamnya. Tiba-tiba, dia berbalik dengan ekspresi marah dan bertanya, "Bukankah kamu mengatakan bahwa dia akan mampu bertahan dari cobaan ini selama Chen Pingan membawakan daun belalangnya kepadanya?" Si pemilik toko tua mendesah, "Jika pemilik daun lokas adalah orang yang menderita luka-luka ini, ada sekitar 50% kemungkinan mereka akan mampu bertahan hidup berkat-berkat leluhur mereka. Namun, ketika berkat ini dipersembahkan kepada orang lain, maka ceritanya akan berbeda. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu hanya mengatakan bahwa ada kemungkinan 50% bahwa dia bisa diselamatkan," teriak Ruan Xiu dengan suara marah. Si penjaga toko tua itu memasang ekspresi kesal ketika menjawab, "Kalau aku tidak mengatakan itu, kamu pasti sudah memukuliku sampai mati sebelum pemuda ini mati." Ruan Xiu sangat marah hingga raut wajahnya menjadi sangat pucat, dan baru saja hendak melontarkan omelan ketika Tuan Ruan berkata, "Xiu, jangan bersikap kasar kepada penjaga toko yang..." Ruan Xiu hanya bisa menggertakkan giginya dalam diam. Setelah hening sejenak, Tuan Ruan melirik ke arah pemilik toko tua itu, yang terpaku di tempatnya, dan meskipun apa yang baru saja dikatakannya kepada putrinya, dia tiba-tiba meledak dalam omelan marah tanpa peringatan apapun. "Kenapa kau hanya berdiri di sana seperti balok kayu, pemilik toko yang..." "Lakukan sesuatu." Sang pemilik toko hampir menangis, harus berhadapan dengan ayah dan anak yang tidak masuk akal ini. Yang lebih menyakitkan baginya adalah ia tidak berani menunjukkan ketidaksenangan dan hanya bisa terus bekerja dengan sia-sia. Selama proses ini, Chen Pingan tidak meneteskan air mata sedikit pun, dan tidak pula meninggikan suaranya sedikit pun. Yang dilakukannya hanyalah membawa baskom berisi air masuk dan keluar ruangan, keluar dengan baskom berisi air berdarah sebelum kembali dengan air bersih. Setelah 15 menit berlalu, pemilik toko itu juga menjadi sangat gelisah. Ia menunduk melihat baskom berisi air bersih, lalu tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya ke permukaan baskom, membuat air berhamburan ke segala arah saat ia menoleh ke arah Tuan Ruan dengan ekspresi marah dan geram. "Kau tahu, kenapa kau tidak membunuhku saja? Silakan saja, Tuan Ruan. Yang kulakukan hanyalah berjualan obat, aku tidak bisa melakukan keajaiban." Alis Tuan Ruan sedikit berkerut saat mendengar ini, dan pemilik toko tua itu segera mundur sedikit karena takut dan khawatir. Akhirnya, Chen Pingan berkata sesuatu. "Ayo kita lanjutkan, penjaga toko yang..." Penjaga toko tua itu menoleh menatap mata Chen Pingan yang bersih dan murni, lalu Chen Pingan mengulangi dengan suara yang lebih tegas, "Ayo kita lanjutkan." Orang tua itu menghela napas sambil berkata dengan penuh simpati, "Maafkan aku, nak, tidak ada lagi yang dapat aku lakukan." "Tolonglah, penjaga toko yang, aku mohon padamu," Chen Pingan memohon sambil memaksakan senyum di wajahnya sendiri. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi lelah, dan secercah harapan terakhir di mata Chen Pingan pun padam. Dia berjongkok untuk menaruh baskom itu ke tanah, lalu duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan Liu Xianyang yang sudah agak dingin, dan dia tersenyum lebar, bahkan lebih mengerikan daripada seringai, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku akan kembali." Setelah itu, dia berdiri hendak meninggalkan ruangan, namun sesampainya di depan pintu, dia tiba-tiba berbalik dan membungkukkan badan dengan penuh rasa terima kasih kepada Guru Ruan Xiu, dan penjaga toko yang semuanya telah sibuk berusaha menyelamatkan Liu Xianyang hingga saat ini. Setelah keluar dari ruangan, Chen Pingan berhenti sejenak di bawah sinar matahari yang cerah, lalu melangkah maju. "Jika surga tidak menegakkan keadilan, maka aku harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan tahu bahwa aku telah mencoba."